مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan membawakan materi dakwah mengenai dari IQ ke SQ, rahasia tawazun muslim di era modern saat ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Kirana Putri dari kelas Administrasi Bisnis 6 angkatan 2025. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Maka dari itu, mari kita mulai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan berbagi kultum dengan judul dari IQ ke SQ, rahasia tawazun muslim di era modern saat ini. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, saya Indah Kirana Putri dari kelas Administrasi Bisnis 6 tahun 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karenanya kita dapat nikmat sehat pada hari ini. Salawat serta salam dan juga kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Oke, teman-teman sekalian, mari kita mulai materi dakwah pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pasti teman-teman saat ini sedang menjalani kehidupan sehari-hari dengan berbagai tantangan dan juga cobaan seperti kuliah, kerja, atau rutinitas digital yang begitu padat. Di era modern saat ini, di mana kita sering sekali menghadapi stres dari berbagai deadline, pencarian makna di tengah hiruk pikuk dunia, dan lain-lain. Islam mengajarkan tawazun sebagai kunci untuk hidup yang lebih bermakna dan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan kemampuan untuk menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas. Fitrah Allah lah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia dan kita harus menjaga keseimbangan dalam diri kita, terutama pada zaman yang penuh tantangan dan penuh akan tantangan sosial. Tawazun atau keseimbangan adalah prinsip Islam yang menghendaki manusia menjaga harmoni antara tiga potensi utama. Yang pertama jasmani, yang kedua akal, dan yang ketiga ruh. Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya dengan naluri beragama tauhid. Hadis Rasulullah SAW mengatakan setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah atau Islam. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jika kita tidak menjaga keseimbangan, kita bisa terpengaruh oleh lingkungan dan menyimpang dari fitrah. Seperti bagaimana rutinitas harian yang sibuk membuat diri kita menjadi lupa diri. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan keseimbangan ini dalam surat Ar-Rahman ayat 7 sampai ayat 9. Dan langit dia tinggikan dan dia meletakkan neraca atau keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dengan tawazun kita meraih kebahagiaan yang hakiki, ketenangan jiwa atau batin, kestabilan dalam beribadah, bekerja, dan aktivitas lainnya atau zahir. Umat Islam yang tawazun adalah umatan wasaton atau umatan pertengahan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Tanpa keseimbangan yang tadi kita bahas, maka manusia bisa seperti ateis atau hanya bergantung kepada akal tanpa melibatkan Allah, atau materialis yang hanya materi tanpa ruh, atau panteis yaitu kebatilan tanpa akal. Mari kita hindari itu dan jadilah manusia seutuhnya yang mensyukuri nikmat Allah.
Tanpa keseimbangan yang tadi kita sudah bahas, maka manusia bisa seperti ateis atau hanya bergantung pada akal tapi lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa juga materialis, hanya materi tanpa ruh, atau panteis, yaitu kebatilan tanpa akal. Mari kita hindari itu dan jadilah manusia seutuhnya yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tawazun ini bisa menjadi solusi untuk masalah harian, seperti kelelahan teman-teman dari rutinitas padat atau kehilangan motivasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada jasmani. Manusia butuh jasmani yang kuat untuk menjadi mukmin yang lebih baik. Seperti dalam hadis, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Kebutuhan jasmani meliputi makanan yang halal dan juga thayyib, seperti yang ada dalam surat Abasa ayat 24 dan Al-Baqarah ayat 168. Istirahat seperti dalam surat An-Naba ayat 9, serta kebutuhan biologis dalam surah Ar-Rum ayat 20 sampai dengan 21. Dengan jasmani yang sehat, kita bisa beribadah dan bekerja secara optimal. Bayangkan orang yang seling lembur untuk mengerjakan tugas, tetapi dengan tawazun, ia bisa tetap menjaga stamina untuk sholat tanpa lelah. Apakah kita sudah bisa seperti itu? Yang kedua ada akal. Akal membedakan manusia dari hewan, membuat kita lebih mulia dan mampu mengenal hakikat, seperti yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 30 serta Al-Ahzab ayat 72. Dengan akal, kita dapat mencegah kejahatan dan memanfaatkan alam sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan akal adalah ilmu, seperti yang terkandung dalam surah Al-Imran ayat 190 untuk pemenuhan kehidupan. Nah, untuk mereka yang suka belajar dari berbagai sumber, akal ini seperti upgrade kemampuan kita agar tidak hanya pintar tetapi juga bijak menghadapi informasi yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada ruh atau hati. Ruh membutuhkan zikrullah seperti yang tertera dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 dan Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 10 agar jiwa tetap hidup dan juga tetap semangat. Tanpa zikir, jiwa akan mati dan gagal mengemban amanah. Ini sangat penting untuk menghindari rasa kosong setelah pencapaian. Dengan tawazun, kita dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dalam konteks modern, tawazun ini mirip dengan IQ, EQ, dan juga SQ. IQ merupakan kecerdasan kognitif mengenai pemahaman ilmu dan berpikir abstrak. Ini penting untuk akademik, tapi hanya sebatas minimum untuk kesuksesan. Yang kedua ada EQ. EQ ini lebih signifikan, yaitu kemampuan mengenal dan juga mengendalikan emosi, empati, motivasi, dan juga kerjasama. Ini merupakan kunci kesuksesan sosial. Bayangkan jika orang yang sering menghadapi stres dari interaksi sehari-hari. EQ ini sangat membantu kita untuk menjadi lebih tenang dan juga memiliki empati kepada sesama. Namun, tanpa SQ, IQ dan juga EQ ini bisa membuat kita kosong setelah kita sukses. SQ adalah kecerdasan spiritual, yaitu memahami nilai-nilai agama, juga melibatkan potensi diri untuk kepercayaan yang mendalam. Dalam Islam, SQ ini adalah dasar tawazun ruh yang melengkapi akal dan juga jasmani. Dengan SQ, kita hidup lebih bermakna dan tidak pernah merasa kosong lagi. Seperti sebagaimana kita butuh keseimbangan yang positif di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Baik teman-teman sekalian, materi yang saya sampaikan telah selesai. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya juga memohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.